Novel audio terbaru Pagoda Pancer 91. Ternyata itu adalah gerakan kelima mengguncang angin dan awan dan memecahkan guntur. Melihat energi pedang yang menembus tangan hitam besar dan sama gilenya dengan guntur dan kilat, semua orang di sekte Piao Miao terisi. Dengan kaget, orang terakhir yang melakukan gerakan ini adalah Master Aula Nirvana yang sudah lama meninggal, Ying Wuya. Level tertinggi yang dicapai Ying Wuya adalah bentuk kelima dari seni pedang pemakaman langit. Yan Kexian dan Zhou Mian, dua penguasa istana, tidak hanya melihat bayangan generasi sebelumnya dari penguasa istana Nirvana di Xiao Nunu, tetapi juga melihat kebangkitan generasi junior yang lebih kuat. Meskipun ini adalah ketiga kalinya Xiao Nunu menggunakan mengguncang angin dan menghancurkan guntur, ini adalah pertama kalinya orang-orang dari sekte Piao Miao melihatnya. Fluktuasi di hati saya bisa dibayangkan. Segera setelah itu, energi pedang yang menakutkan itu seperti busur petir yang menyebar, langsung menghancurkan tangan hitam besar itu menjadi beberapa bagian. Tangan hitam besar itu meleduk di kehampaan, dan energi pedang yang terciprat menciptakan kekuatan sobek yang kuat. Sangat kuat, seru Yun Nianxiu, saya merasa memiliki kesempatan. Luo Feihong di sampingnya berkata dengan sungguh-sungguh, jangan anggap enteng. Bagaimanapun, lawannya adalah Qian Juedong. Pikir Xiao Nunu masih sangat stabil. Luo Feihong tidak berkata apa-apa. Dia telah menyaksikan Xiao Nunu bertarung dengan orang lain lebih dari sekali. Pertama, dia mengalahkan Qian Yebei di penjara 5 orang suci, dan kemudian mengalahkan Jun Fus di medan perang pusat. Kartu yang ditunjukkan oleh lawannya cukup menakjubkan. Aum! Di tengah lapangan, serigala hitam besar yang ganias itu menatap dingin ke arah pertempuran di atas. Ia memamerkan giginya, bulunya berdiri tegak, dan kekuatan ganias yang dipancarkannya membuat orang takut untuk mendekat. Pada saat yang sama, gabungan dua token suci Cixuan terbang ke titik tertinggi, dan kemudian jatuh lurus ke bawah. Kedua perintah suci mendalam merah dikelilingi oleh api merah. Jika dilihat dari kejauhan, mereka tampak seperti bola api. Kecepatan jatuhnya terus meningkat. Hei! Qian Juedong mensibir, dia mengangkat tangan kirinya dan mengarahkan jarinya ke posisi Xiao Nunu. Bas, bas, bas. Tiba-tiba, gelombang energi misterius melonjak di sekitar Xiao Nunu. Segera setelah itu, materi hitam yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat muncul di depan, belakang, kiri dan kanan Xiao Nunu. Zat hitam ini berbentuk sudut, besar dan kecil, seperti pecahan batu. Itu saja. Orang-orang di bawah tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata. Itu adalah penjara besar langit gelap, seni bela diri leluhur dari keluarga Qian di Zancheng. Ini adalah seni bela diri klan dari keluarga Qian. Ia tidak hanya memiliki kekuatan penyegelan yang kuat, tetapi juga kekuatan Membun Nih yang sangat menakutkan. Kurungan langit gelap, Xiao Nunu secara alami mengetahui keterampilan ini. Xiao Nunu telah melihat keanehan dari gerakan ini ketika dia bertarung melawan Qian Yebei di penjara 5 orang suci. Dibandingkan dengan Qian Juedong di depannya, Qian Yebei, yang pada awalnya hanya setengah langkah ke alam master, tidak berada pada level yang sama dengannya. Tidak hanya kecepatan Qian Juedong meluncurkan gerakan ini, tetapi juga rasa penindasan yang meletus cukup menakutkan. Langit gelap, penjara besar. Teriak Qian Juedong, lalu dia mengguncang posisi Xiao Nunu dengan kelima jarinya. Hus, 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 hus. Zat hitam dari segala arah berkumpul menuju Xiao Nunu. Ekspresi Liang Mingtian, Yun Nianxiu, Luo Feihong dan lainnya sedikit berubah. Jika mereka di penjara, dua perintah suci mendalam merah pasti akan jatuh ke tangan Qian Juedong. Aku ingin tahu bagaimana Xiao Nunu akan memecahkannya, kata Yun Nian kultivasi. Luo Feihong berkata, terakhir kali di penjara 5 orang suci, dia menggunakan kekerasan untuk menerobos teknik pengurungan besar Qian Yebei. Dipaksa menerobos. Ya, luar biasa, tapi Qian Juedong bahkan jika teknik penjara hebat bisa ditembus secara paksa, itu akan membutuhkan banyak usaha. Sudah terlambat untuk mengatakan itu, tapi segera, sejumlah besar materi hitam telah berkumpul di depan kami, dan mereka dengan cepat bergabung menjadi bola hitam besar tepat sebelum hendak menelan Xiao Nunu. Warna kuning tiba-tiba muncul di kehampaan. Pasir memenuhi udara. Hati semua orang menegang. Itu adalah kekuatan pasir kuning. Luo Feihong berkata dengan suara yang dalam. Saya melihat pasir kuning mengelilingi Xiao Nunu,
dan kemudian pemandangan yang luar biasa terjadi. Sejumlah besar pasir dan batu tersangkut di celah material hitam. Bagian tengah setiap potongan material berwarna hitam dipisahkan oleh pasir dan kerikil. Dilihat dari kejauhan, bagian dalam bola hitam itu ditutupi garis-garis pasir kuning. Hah! Mata Qian Juedong sedikit dingin, dan dia jelas merasakan teknik pengurungan terhalang. Hei! Sambil mensibir, Qian Juedong menyerang Xiao Nunu dan terbang menuju dua token suci Cixuan yang jatuh. Meskipun teknik pengurungan tidak dapat diselesaikan, itu lebih dari cukup untuk menundamu. Qian Juedong bergerak sangat cepat. Dia semakin dekat dan dekat dengan dua token suci mendalam Scarlet. 100 meter, 50 meter, 30 meter. Namun, saat Qian Juedong berada kurang dari 10 meter dari target, tiba-tiba Qiang, Qiang, Qiang. 3 pedang terbang dari bawah. Ketiga pedang terbang semuanya membawa kekuatan pedang penghancur yang kuat. Mereka mengeluarkan 3 sinar cahaya dan mencegat Qian Juedong. Qian Juedong bersandar dan terbang ke udara untuk menghindari pedang terbang. Kemudian, 3 pedang terbang lagi menyerang. Qian Juedong mengelak lagi. Setelah itu, semakin banyak pedang terbang yang bergabung, dan dalam sekejap mata, ada 10 pedang terbang. Desir, desir, desir. Pedang 10 lengkung itu melesat ke atas dan ke bawah, bersilangan ke kiri dan ke kanan, dan mengeluarkan sinar cahaya cemerlang satu demi satu di kehampaan. Jaringan cahaya 3 dimensi yang besar tampaknya muncul di luar badan Qian Juedong, dan gerakannya juga dibatasi. 2 perintah suci mendalam merah terus berjatuhan. Pada saat yang sama, cahaya pedang vertikal tiba-tiba muncul di langit, dan materi gelap di sekitar Xiao Nunu terbelah ke kedua sisi. Segera, kabut hitam tiba-tiba meleduk dari luar Xiao Nunu, dan sosoknya segera disembunyikan di dalam. Kabut, itu adalah kekuatan kabut gelap, kata Luo Feiyu. Ekspresi Liang Mingtian, Luo Feihong, Yin Zulian dan lainnya berubah lagi. 4 orang lainnya di penjara jahat 5 orang suci hanya memperoleh 1 kekuatan iblis. Xiao Nunu, sebaliknya, telah memperoleh 5 jalur. Oleh karena itu, setelah Huangsha, Xiao Nunu menggunakan Dark Mist lagi. Melihat Xiao Nunu mengambil tindakan, mata Qian Juedong berkilat dingin. Ia menyilangkan tangan di depan dada, dengan telapak tangan kiri menghadap ke kanan dan telapak tangan kanan menghadap ke kiri. Bersamaan dengan gelombang energi gelap, pusaran cahaya hitam menyelimuti badan seperti badai. Badai Yuan gelap hancur. Teriakan keras lainnya terdengar, dan pusaran cahaya hitam dengan cepat terbuka dan berubah menjadi gelombang kejut mengerikan yang menyapu ke segala arah. Kekuatan besar dilepaskan, cahaya hitam berputar seperti awan dan menyebar, dan 10 pedang melengkung segera terguncang. Hoa! Qian Juedong bergegas menuju 2 token suci mendalam merah lagi. Tapi di detik berikutnya, kabut hitam muncul di bawah 2 token suci mendalam merah, dan kemudian Xiao Nunu mengulurkan tangan dan meraihnya. Xiao Nunu akan menang. Di tim sekte Piao Miao, Yanying sangat gembira. Wajah Liang Mingtian juga penuh kegembiraan. Yun Nianxiu, Luo Feihong, Luo Feiyu dan lainnya juga mengepalkan tangan mereka. Akan menang. Jika Anda mendapatkannya sebelum mendarat, Anda menang. Sekarang, tinggal selangkah lagi. Namun, tepat ketika ujung jari Xiao Nunu hendak menyentuh 2 token suci mendalam merah, Qian Juedong di sisi lain menunjukkan senyuman menghine. Sekelompok geblek, senyuman menghine muncul di wajah Qian Juedong. Segera setelah itu, pemandangan mengejutkan terjadi. Qian Juedong tidak hanya berhenti bergerak maju, tetapi bahkan mundur. Melihat tingkah aneh pihak lain, semua orang menjadi bingung. Apa yang terjadi? Yun Nianxiu bertanya dengan suara yang dalam. Luo Feihong mengerutkan kening dan segera berkata, tidak. Pada saat ini, ujung jari Xiao Nunu berjarak kurang dari 1 inci dari 2 token suci mendalam merah yang Ling kirimkan fluktuasi kekuatan yang sangat kacau. Hah! Sebuah riak muncul di pupil Xiao Nunu. Perintah suci melepaskan serangkaian jimat rahasia hitam, dan kemudian, semburan cahaya putih yang menyilaukan tiba-tiba menyala. Sebelum semua orang yang hadir bisa bereaksi, terdengar suara keras yang mengejutkan di kehampaan. Kekuatan kekerasan energi gelap menyebar seperti cincin bintang, dan kekuatan agung terbuka sepenuhnya, membentuk sapuan kekerasan. Sosok Xiao Nunu ditelan dalam sekejap. Xiao Nunu,
Dia tampak bahagia sekarang. Yanying kecil wajah tiba-tiba berubah. Semua orang di sekte Piao Miao juga terkejut. Hall Master. Energi hitam melonjak melintasi langit, menyebabkan perahu raksasa di bawah bergetar pelan. Kutu kupret. Dia benar-benar merusiak Ordo Suci Cixuan. Liang Mingtian mengepalkan tinjunya, kemarahan melonjak di matanya. Tinggal selangkah lagi. Jelas sekali bahwa dia hampir mendapatkan kembali perintah Suci Cixuan, tapi dia tidak menyangka Qian Juedong memiliki keterampilan seperti itu. Orang ini bukan manusia, kata Yun Nianxiu dengan suara yang dalam. Yin dan Yun, kakak dan adik Yin Geyu, yang berdiri di belakang Yin Zulian, saling memandang, dengan sedikit cibiran di wajah mereka. Sudah kubilang jangan memprovokasi Qian Juedong sejak lama, tapi aku hanya tidak mendengarkan. Itu bagus, token suci Cixuan milik orang lain tidak diambil kembali, dan miliknya digunakan sebagai pengikat. Diam, kalian berdua. Yun Nianxiu mengerutkan kening dan menatap mereka berdua dengan dingin. Aku sudah lama menoleransi kalian. Jika bukan demi gadis Zulian, aku akan memarahimu. Tidak tahu kamu ada di sini. Apa yang kamu bicarakan, terutama kamu? Yun Nianxiu menunjuk ke arah Yin dan Yun dan berkata, jangan lupa, ketika kita berada di medan perang pusat, begitu banyak orang di keluarga Yunmu terluka karena adik perempuan Yanying pergi membantu. Kalian baru merawat mereka selama beberapa hari, tapi apakah kalian lupa tentang ini? Ketika Yun Nianxiu mengatakan ini, Yin Zulian tampak malu dan berkata, maaf, saya tidak mendisiplinkan mereka dengan baik. Setelah berkata itu, Yin Zulian berbalik dan menatap mereka berdua. Mulai sekarang, kalian berdua tidak boleh berbicara. Yin dan Yun masih sedikit tidak yakin, saya mengatakan yang sebenarnya, dan kami dengan baik hati mengingatkan Anda. Kamu jelas iri dengan sekte Piao Miao karena mendapatkan 3 token suci mendalam merah. Yun Nianxiu secara langsung mengungkap pikiran batin pihak lain, melihat gadis kecil ini mendapatkan token suci mendalam merah, apakah kamu tidak seimbang? Tidak bisakah kamu begitu kuat dengan kecemburuanmu? Yun Nianxiu belum selesai berbicara. Tiba-tiba, suara lolongan keras terdengar dari tengah perahu raksasa itu. Wow, detak jantung semua orang menegang. Saya melihat serigala hitam Ganias yang datang bersama Qian Juedong mengangkat kepalanya dan memancarkan kekuatan yang menakutkan. Dalam kehampaan, dalam aliran udara yang kacau, sosok Xiao Nunu kembali terlihat publik. Yang mengejutkan adalah Xiao Nunu tidak mengalami luka yang nyata, ia dilindungi oleh cahaya kemasan dan sepasang mata dingin, menunjukkan ketegasannya. Kelompok sekte Piao Miao tiba-tiba menghela nafas lega. Untungnya, semuanya baik-baik saja. Meskipun Xiao Nunu tidak terluka, 2 perintah suci mendalam merah yang berada di dekatnya gagal diperoleh. Karena ledukan energi yang kuat, 2 perintah suci mendalam merah yang awalnya bersatu telah terpisah, dan mereka jatuh ke posisi yang lebih rendah. Sebelum Xiao Nunu dapat mengambil tindakan, Qian Juedong di sisi lain mensibir, kamu kalah begitu cepat. Saat dia selesai berbicara, serigala hitam Ganias di bawah membuka mulutnya yang berdarah, dan kekuatan isap yang kuat keluar dari mulutnya. Wow, 2 keping token mendalam Scarlet yang berjarak kurang dari 20 meter dari tanah ditarik oleh kekuatan hisap. Kemudian mereka terbang ke perut serigala hitam Ganias satu demi satu. Kutu kupret, apakah kamu hanya bercanda? Yin Fengqi melompat keluar dan mengutuk, kami berdua sepakat untuk bertaruh satu sama lain, mengapa kami memasukkan hal ini? Qian Juedong mensibir, lalu berkata dengan kepuasan. Dia berkata dengan nada mencemooh, inti dari binatang pendamping adalah untuk membantu dalam pertempuran. Itu memiliki arti yang sama dengan senjata ajaib. Karena senjata dapat digunakan dalam pertarungan perjudian ini, tentu saja binatang perang juga dapat digunakan. Setelahnya mendengar apa yang dikatakan Qian Juedong, Yun memikirkan Xiu, Liang Mingtian dan yang lainnya mau tak mau merasa hati mereka tenggelam. Apa yang dikatakan Qian Juedong bukannya tidak masuk akal. Keberadaan binatang pendamping itu sendiri meningkatkan efektivitas tempur. Hal yang sama juga berlaku untuk keberadaan senjata ajaib. Sampai batas tertentu, binatang pendamping tidak dapat dianggap sebagai individu yang terpisah selama pertempuran. Aku tidak membiarkan hewan pendampingku berpartisipasi langsung dalam pertempuran. Itu sudah merupakan tindakan mulia di pihakku. Jika tidak, kamu bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk bersaing denganku. Qian Juedong merendahkan dan mengejek dari sudut pandang burung. Pandangan mata.
Xiao Nunu berdiri di udara, menatap dingin ke arah Qian Juedong yang tampak bangga. Bagaimana kamu bisa dianggap sebagai pemenang jika kamu tidak memiliki perintah suci Cixuan di tanganmu? Qian Juedong mensibir, aku mendapatkan perintah suci hanya dengan satu pikiran. Jika kamu ingin mendapatkan perintah suci, kamu hanya bisa masukkan perutnya. Tidak perlu repot. Xiao Nunu menjawab dengan tenang, aku hanya perlu satu pemikiran untuk mendapatkan perintah suci. Apa? Saat Xiao Nunu selesai berbicara, serigala hitam Ganias di bawah menjerit nyaring. Wow! Saat berikutnya, es yang tajam benar-benar menembus perutnya. Aliran darah merah naik dengan tenang, dan es pecah dari dalam keluar, dingin dan cerah. Itu saja. Adegan yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang di lapangan. Setiap orang yang mengira situasi ini telah diselesaikan sekarang membuka mata lebar-lebar. Liang Ningtian, Yun Nianxiu, Yin Fengqi, Luo Feihong dan lainnya mengubah kekhawatiran mereka menjadi kegembiraan. Masih ada titik balik dalam game ini. Sua. Kemudian, beberapa es lagi menembus badan serigala hitam Ganias itu, ada yang keluar dari perut, dan ada yang menembus punggung. Wow, pihak lain mencoba melawan, tetapi tidak berhasil. Tampaknya ada bulu babai es yang membesar di badannya, dan duri es menusuk badannya satu demi satu. Apakah ini? Senyuman Qian Juedong tiba-tiba berhenti. Ketika dia tertegun, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Perintah suci mendalam merah. Xiao Nunu juga merusiak perintah suci mendalam merah. Sebelum Qian Juedong dapat melakukan tindakan balasan, serigala hitam Ganias itu mengeluarkan raungan melengking dan tragis untuk terakhir kalinya, dan kemudian Dagieng dan darah beterbangan, badannya meleduk, dan pusaran es yang indah meleduk, dan si hitam Ganias badan binatang serigala itu terpotong-potong di tempat yang tak terhitung jumlahnya. Pemandangan ini sangat mengejutkan mata. Semua orang di perahu raksasa itu merasa jantung mereka berdebar kencang. Mah Teih. Binatang pendamping Qian Juedong Mah Teih secara tragis. Di bawah hujan darah yang pecah, pecahan es beterbangan seperti pisau es. Kemudian, kabut gelap turun. Qian Juedong ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Pecahan es terhuyung-huyung, dan Xiao Nunu berdiri di tengah lapangan, dia memegang pedang pemakaman langit di tangan kanannya, dan di tangan kirinya, dia memegang dua perintah suci dengan api merah yang membumbung tinggi. Pada salah satu perintah suci, es diukir di dalamnya, dan pola seperti kepingan salju melekat erat padanya. Jelas sekali, saat Qian Juedong menyuntikkan kekuatan Yuan kegelapan ke dalam perintah suci mendalam merahnya, Xiao Nunu juga diam-diam membiarkan Ais Gu menempel pada perintah sucinya sendiri. Xiao Nunu memegang dua perintah suci Cixuan dan berkata dengan ringan, saya menerimanya. Aku menyerah. Wow, nada suaranya acuh tak acuh, tapi auranya luar biasa. Darah turun dari langit, dan Dagieng serta tuling serigala hitam Ganias beterbangan. Tidak ada yang menyangka bahwa binatang pendamping Qian Juedong akan berakhir seperti ini. Tiba-tiba, seluruh tempat menjadi keributan. Ada ledukan sorak-sorai dari sekte Piao Miao. Cantik, penguasa istana itu perkasa. Zuolai berdiri, bertepuk tangan dan berteriak, tampak seperti seorang fanboy setinggi 2 meter, bosnya adalah bosnya, keren sekali, ha. Haha, rendah hati, rendah hati. Yin Fengqi menepuk bahu pihak lain, memasukkan tangannya ke dalam saku, dan berkata pada dirinya sendiri, jika ini terus berlanjut, gelarku sebagai pria paling tampan dari sekte Piao Miao tidak akan lagi ada. Dijamin. Ketika dia keluar, semua orang di sekte Piao Miao memandang rendah dia. Luar biasa. Yun Nianxiu juga sangat bersemangat. Dia mengangkat alisnya ke arah Yin Danyun dan Yin Gyu, kakak dan adik, apakah kamu melihat itu? Tamperan di wajah. Sekarang ingat, kecemburuan adalah iblis. Yin Danyun dan Yin Gyu terlihat sangat jelek, tetapi betapapun marahnya mereka di dalam, mereka tidak punya tempat untuk mengekspresikan diri. Tidak apa-apa bagi kedua orang ini untuk berbicara omong kosong, dan itu juga membuat Yin Zulian merasa malu. Luo Feihong dan Luo Feiyu tidak mengejek saudara dan saudari Yin. Yang pertama berkata dengan sungguh-sungguh, kamu baru saja menggunakan kekuatan es, kan? Ya, Luo Feiyu mengangguk, tapi kekuatan itu sepertinya tidak datang dari Hall Master Xiao sendiri. Seharusnya ada kekuatan iblis es ekstra, kata Luo Feihong. Dia memang sangat kuat.
Luo Feiyu memandang Xiao Nunu secara berbeda dari sebelumnya. Di mata Luo Feiyu, Qianye Bei, Jun Fus, dan lainnya tidak dianggap jenius terbaik. Tapi Qian Juedong berbeda. Lawannya adalah penjahat terkenal di Tanah Suci Gudang Abadi. Tidak ada keraguan tentang kekuatannya. Sejujurnya, tidak hanya Yin Geyu, tetapi juga Yin dan Yun, kakak dan adik, dan bahkan Luo Feiyu mengira Xiao Nunu tidak bisa menang melawan Qian Juedong pada awalnya. Di luar dugaan, Xiao Nunu mampu membalikkan keadaan di saat-saat terakhir. Saudara Liang, Xiao Nunu memandang ke samping ke arah Liang Mingtian di belakang kerumunan. Yang terakhir terkejut dan segera menjawab, "Ya. Ambil perintahnya, Hoa." Setelah itu, Xiao Nunu melambaikan lengan bajunya, dan salah satu perintah suci mendalam merah berubah menjadi sinar merah dan terbang ke arah Liang Mingtian. Yang terakhir tidak sabar untuk meraih dan menangkapnya. Saat ordo suci Ciksuan kembali ke tangannya, Liang Mingtian tiba-tiba merasakan kegembiraan karena mendapatkannya kembali. Dia memegang erat perintah suci mendalam merah dan berkata kepada Xiao Nunu dengan penuh semangat, "Saudara Xiao Nunu, terima kasih." Sama-sama. Pada ordo suci Ciksuan di tangannya, pola seperti kepingan salju bersinar dengan cahaya yang unik. Kemudian, pola kepingan salju jatuh dari tatanan suci, dan kemudian mendarat dengan lembut di lengan kiri Xiao Nunu. Xiao Nunu dan Qian Juedong sama-sama merusiak perintah suci masing-masing. Pertarungan ini merupakan kompetisi kemampuan dan duel strategi. Dalam pertarungan juda ini, Xiao Nunu menang dengan cukup gemilang. Qian Juedong tidak hanya kehilangan token suci merah yang mendalam, tapi bahkan hewan pendampingnya pun terbunuh oleh Gues, yang merupakan kerugian besar. Wajah Qian Juedong sangat muram. Dia memelototi Xiao Nunu di bawah, dengan niat membunuh muncul di matanya. "Aku meremehkanmu." Hati semua orang kembali menegang. Melihat penampilan Qian Juedong, apakah dia masih akan rontok? Pedang pemakaman langit di tangan Xiao Nunu bergetar, dan terdengar suara gemuruh pedang rendah. "Terima kasih sudah menyerah." 5 kata ini sopan, tapi tidak sopan sama sekali. Suasana di lapangan penuh dengan bubuk mesiu. Namun, tepat ketika pertempuran antara kedua belah pihak akan pecah. Cang! Guntur menyambar langit di atas langit, dan kemudian, formasi cakram dharma besar muncul di atas perahu raksasa. "Semuanya, aku sudah menunggu lama sekali." Sebuah suara sekeras bel, bergema di pegunungan dan hutan, membuat gendang telinga semua orang di lapangan bergetar. Kemudian, di dalam, sebuah lorong tiba-tiba muncul, binatang-binatang yang membawa keberuntungan terbang keluar, dan sosok manusia melintas. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya berusia 40-an. Pria itu adalah seorang kultivator pedang, dia mengayunkan pedang di udara, pakaiannya seputih salju, matanya seperti obor, dan dia memancarkan sikap yang bebas dan menyendiri. "Namaku Fan Yuan. Semuanya, harap bersikap sopan." Mendengar pria itu mendaftar, keributan muncul di perahu raksasa itu. Ternyata itu adalah Master Pedang Fan Yuan. Ini adalah master yang sangat terkenal dari Akademi Suci Abadi Fana. Tidak heran dia begitu luar biasa. Reputasi Fan Yuan jelas tidak lemah. Pada dasarnya semua jenius di Tanah Suci Gudang Abadi telah mendengar tentang orang ini. Mata Fan Yuan menyapu Qian Juedong dan Xiao Nunu satu demi satu. Entah disengaja atau tidak, perhatian Fan Yuan tetap tertuju pada pedang pemakaman langit selama 2 detik lagi. Setelah itu, Fan Yuan berkata, "Semuanya, jembatan suci akan segera dibuka, jadi mohon bersiaplah." Begitu dia mengatakan ini, keributan di perahu raksasa itu menjadi lebih buruk. Di sini, akhirnya memasuki halaman luar. Saya sama bersemangatnya dengan saya. Saya harap saya berhasil lulus ujian dan memasuki Akademi Suci Abadi Fana. Demikian pula, impian saya dalam hidup ini adalah menjadi anggota Akademi Suci Abadi Fana. Salah satunya, munculnya Fan Yuan dan yang lainnya secara langsung membubarkan semangat juang yang tegang di lapangan. Qian Juedong menatap Xiao Nunu dengan dingin, lalu menekan amarah di hatinya. Mari kita tunggu sampai kita memasuki halaman luar." Qian Juedong segera terbang dan mendarat di tempat lain. Dengan pemikiran di benak Xiao Nunu, pedang pemakaman langit di tangannya berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Semua orang dari Sekte Piao Miao segera mengelilinginya. "Xiao Nunu, kamu baik-baik saja?" Yanying bertanya.
Xiao Nunu menggelengkan kepalanya sedikit. Yun Nianxiu datang dan memujinya, dia sangat tampan. Ini pertama kalinya aku melihat Qian Juedong menderita kerugian sebesar itu, hahaha. Luo Feihong juga berkata, iya. Tapi kamu tetap harus berhati-hati nanti, Qian Juedong pasti tidak akan menyerah. Xiao Nunu mengangguk. Dia kemudian melihat ke arah Zhou Mian, yang sedang menunggu sekelompok teman dari Sekte Piao Miao. Sejujurnya, Xiao Nunu sendiri tidak takut pada Qian Juedong. Satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah orang-orang dari Qianjia di Zancheng akan mengganggu Sekte Piao Miao. Apalagi setelah dia memasuki halaman luar, dia tidak bisa menjamin keamanan Sekte Piao Miao dan partainya. Tepat ketika Xiao Nunu berencana untuk melepaskan Yan Ke terlebih dahulu dan Zhou Mian serta yang lainnya meninggalkan tanah suci gudang abadi hari ini, Yun Nianxiu di samping berkata, biarkan mereka pergi ke keluarga Yun Ku dulu. Terkejut, Yun Nianxiu mengangguk untuk menunjukkan penegasannya, jika mereka tidak segera meninggalkan tanah suci gudang abadi, mereka bisa pergi ke keluarga Yun saya sebagai tamu. Saya akan memberitahu pemilik keluarga dan memperlakukan mereka dengan baik. Apa yang dimaksud Yun Nianxiu? Keluarga Yun juga merupakan salah satu dari 7 keluarga besar di tanah suci gudang abadi. Dari segi latar belakang, tidak lebih buruk dari keluarga Qian di Zancheng. Orang-orang dari Sekte Piao Miao tinggal di keluarga Yun dan tidak perlu khawatir tentang masalah apapun. Semua orang tidak pergi begitu cepat karena mereka masih harus menunggu hasil penilaian dari Akademi Suci Abadi Fana. Xiao Nunu, Yin Fengqi, dan Yan Ying, 3 orang yang telah memenangkan tempat di halaman luar, apakah mereka akhirnya bisa memasuki Akademi Suci Abadi Fana jelas merupakan hal yang paling mengkhawatirkan bagi semua orang di Sekte Piao Miao. Terima kasih banyak, Saudara Yun. Yun Nianxiu melambaikan tangannya, hal-hal kecil. Meskipun dia tidak banyak berhubungan dengannya, setelah hal-hal ini, dalam hati Xiao Nunu, Yun Nianxiu jelas merupakan orang yang pantas untuk diajak berteman. Liang Mingtian juga menghampiri Xiao Nunu, saudara Xiao Nunu, aku tidak perlu mengucapkan terima kasih, hargai saja kesempatan yang hilang ini. Liang Mingtian menarik napas dalam-dalam dan mengangguk penuh semangat. Yun Nianxiu tersenyum hehe dan berkata, ayo semuanya, mari kita coba memasuki pengadilan suci abadi Fana bersama-sama. Pada saat ini, di atas langit, angin dan guntur semakin kencang, dan Dharma yang sangat besar piring meletus dengan ribuan sinar cahaya. Segera setelah itu, seberkas cahaya jatuh dari tengah piring Dharma. Wow! Gelombang udara yang dahsyat menyebar, dan lingkaran Dharma juga muncul di tengah perahu raksasa. Cahaya keemasan menghubungkan pusat lingkaran sihir tanah dan piringan sihir kosong, seperti jembatan lurus ke atas. Fan Yuan, pendekar pedang dari Akademi Suci Abadi Fana, berteriak dengan keras. Jembatan suci secara resmi dibuka. Para jenius dari semua lapisan masyarakat dapat masuk dengan Ordo Suci Ciksuan. Memasuki jembatan suci secara resmi dibuka. Para jenius dari semua lapisan masyarakat bisa masuk dengan Ordo Suci Ciksuan. Fan Yuan memegang pedang Lingtian dengan suara yang kuat. Melihat jembatan emas yang langsung menuju kehampaan, wajah semua orang penuh dengan kegembiraan. Setelah Anda memasuki jembatan ini, Anda hanya selangkah lagi dari biara suci abadi Fana. Untuk sesaat, orang-orang dari segala arah melompat keluar dan bergegas menuju jembatan Sein. Pengadilan suci abadi Fana, aku di sini. Aku membuat kesalahan, ini pelataran luar. Aku di sini. Hei, begitu aku memasuki jembatan ini, dengan kekuatanku, aku pasti akan memasuki yang suci pengadilan. Semua yang kalah di masa lalu memiliki ide yang sama. Hah, mari kita lihat. Semua orang memegang perintah suci Ciksuan dan bergegas ke dalamnya. Hoa, hoa, hoa. Setelah itu, satu demi satu sosok menghilang ke dalam jembatan Sein. Tiba-tiba terdengar ledukan, dan sesosok badan yang panik langsung terguncang. Sosok itu terbang telentang, muente dareh, dan jatuh ke tanah seperti guguik matei. Semua orang di perahu raksasa itu terkejut. Apa yang terjadi? Fan Yuan, yang berada tinggi di langit, menatap dingin ke arah pria di tanah, lalu berkata, saat kamu memasuki jembatan suci, kamu harus mematuhi perintah tetapi bukan orangnya. Jika tidak ada perintah suci Ciksuan, Anda ingin memaksa masuk ke jembatan suci, atau Anda ingin siapapun yang mencoba bermain-main akan diusir.
Jika Anda beruntung, Anda masih bisa menyelamatkan hidup Anda. Mah Tei di tempat. Pernyataan Fan Yuan yang meremehkan membuat orang merasa kedinginan. Jelas sekali, orang yang barusan tidak memiliki perintah suci Cixuan, dan dia ingin menyelinap masuk, tetapi dia tidak tahu bahwa dia sedang menghancurkan dirinya sendiri. Astaga, kamu sangat teliti. Zuolai, yang berada di tim sekte Piao Miao, menyipitkan matanya dan menarik napas. Jiang Yao di sebelahnya bertanya, mengapa kamu panik? Hei, Zuolai menggosok tangannya dan tersenyum canggung, sebenarnya, aku baru saja berencana mengikuti bos untuk melihat apakah aku bisa menyelinap masuk. Sekte Piao Miao semua orang terdiam. Orang ini sangat berani. Jika sangat mudah untuk menyelinap masuk, mengapa Anda mengeluarkan perintah suci Cixuan? Untungnya, seseorang lebih cemas dan mencoba Zuolai. Kalau tidak ada yang tahu siapa yang tergeletak di tanah sekarang. Ayo hampir masuk, kata Yin Fengqi. Xiao Nunu mengangguk sedikit dan segera melihat ke arah kelompok sekte Piao Miao. Mata kedua penguasa istana, Yan Kexian dan Zhou Mian, penuh harapan saat ini. Meskipun mereka berdua adalah penguasa istana, dalam arti sebenarnya, keduanya adalah senior Xiao Nunu. Sekte Piao Miao bangga padamu. Yan Kexian tiba-tiba tersentuh. Dia teringat dengan jelas sosok pemuda yang pergi ke sekte pedang Tiangang sendirian untuk menyembah gunung dan merebut pedang. Sekarang, pemuda itu telah menjadi makhluk yang membawa kuali sekte Piao Miao. Kecuali pemimpin sekte Han Changqing, status Xiao Nunu di sekte tersebut melebihi siapapun. Xiao Nunu menjawab, ini baru permulaan. Oke. Yan Ke menepuk bahu Xiao Nunu terlebih dahulu, lalu menatap Yin Fengqi, sebagai kakak tertua sekte, kali ini mohon lebih bermartabat. Yin Fengqi menjentikkan rambutnya, itu dia. Dulu, menahan keinginan untuk memukul, dan kemudian kepada Xiao Nunu, Yan Ying, dan Yin Fengqi, mereka berkata, ayo. Mari kita tunggu sampai hasil akhir sebelum kembali ke Donghuang. Xiao Nunu mengangguk, dan segera membawa Yan Ying, bersama Liang Mingtian, Yun Yanxiu, Luo Feihong dan yang lain. Orang-orang berjalan menuju jembatan suci. Layak untuk dinantikan, kata Yun Yanxiu. Saya sedikit panik. Yan Ying menarik napas dalam-dalam. Tidak apa-apa. Xiao Nunu menghibur, karena Akademi Suci Abadi Fana memilihmu, pasti ada alasannya. Yan Ying mengangguk dengan jujur, aku mengerti. Ayo pergi. Satu demi satu dan memasuki jembatan suci satu demi satu. Saat semua orang menyentuh jembatan suci, pengisapan ruang yang kuat menyelimuti mereka. Yan Ying dengan cepat meraih salah satu lengan baju Xiao Nunu. Segera setelah itu, semua orang merasakan aliran udara di sekitar mereka semakin intensif, dan ordo suci Cixuan di tangan mereka bersinar dengan api merah. Xiao Nunu, Yan Ying, Yin Fengqi, Liang Mingtian, dan lainnya menghilang. Sekelompok orang dari sekte Piao Miao berdiri di sana dan menyaksikan. Akan sangat bagus jika mereka semua bisa lulus penilaian. Yan Kexian berkata dengan suara yang dalam. Zhou Mian juga menghela nafas lega, iya. Waktu yang tersisa untuk sekte kita semakin berkurang. Pada saat yang sama, dari balik bagian belakang perahu raksasa itu, 3 sosok perlahan keluar. Banzi berkata, Tuan sudah masuk, dan kita harus dirawat di rumah sakit. Mujin mengangguk, ayo pergi. Dibutuhkan tambahan 1,8 juta untuk menukar 2 token suci mendalam merah. Jangan biarkan tuannya turun. Segera, Banzi, Hibiscus, dan boneka Mahiat Badan Dharma yang berubah menjadi Xiao Wuhen juga menaiki jembatan suci. Dari semua sisi perahu raksasa itu, sosok-sosok masuk ke dalamnya satu demi satu. Dilihat dari kejauhan, mereka tampak seperti ikan besar yang melompati gerbang naga. Fan Yuan berkata dengan lantang, yang belum masuk, cepatlah. Jembatan Ruseng akan segera ditutup. Pastikan untuk menginjak jembatan Ruseng tepat waktu. Desakan Fan Yuan juga membuat semua orang mempercepat lebih sedikit orang. Setelah cahaya putih terang menyala, Xiao Nunu, Yin Fengqi, Yun Yanxiu dan yang lainnya mendarat dengan mulus di kaki mereka. Wow! Yang menarik perhatian semua orang adalah sebuah kotak kuno. Ukuran alun-alunnya cukup besar. Di sisi utara alun-alun, terdapat 2 buah patung batu raksasa yang sangat mendominasi. Patung batu tersebut tingginya sekitar 10 kaki, keduanya mengacungkan tangan ke depan. Di platform batu, ada 5 atau 6 sosok berdiri.
5 atau 6 orang ini adalah laki-laki dan perempuan. Usianya kira-kira antara 30 dan 60 tahun. Setiap orang memancarkan kesungguhan dan keagungan. Saat ini, Xiao Nunu, Yun Nianxiu, Yin Fengqi dan lainnya sedang berdiri di sisi kiri alun-alun. Semakin banyak orang di alun-alun. Xiao Nunu juga melihat sosok yang familiar, murid dari Evil Sword Saint, Su Qiao. Su Qiao juga melihat Xiao Nunu. Keduanya saling memandang di antara kerumunan, dan kemudian mata mereka terbelalak. Ada cukup banyak orang. Yin Fengqi menggosok hidungnya dan mengamati kerumunan dengan sepasang mata ikan yang mahtai. Yun Nianxiu menjawab, rasanya seperti ada harimau yang berjongkok, naga tersembunyi di sini. Ya, Luo Feihong mengangguk. Beberapa saat yang lalu, saya merasakan beberapa aura di tingkat Grandmaster. Memasuki pengadilan suci abadi Fana tidaklah sesulit itu. Di platform batu tinggi di utara alun-alun, beberapa resepsionis dari pelataran luar juga mengamati para pendatang baru di lapangan. Pada saat ini, hoa, cahaya pedang yang megah jatuh dari langit, dan segera seorang pendekar pedang berbaju putih muncul di platform tinggi. Itu tidak lain adalah pendekar pedang Fan Yuan yang baru saja berada di luar. Melihat Fan Yuan kembali, seorang lelaki tua berusia 50-an melangkah maju dan bertanya, apakah kalian semua sudah masuk? Fan Yuan menjawab, hampir. Orang tua itu mengerti berkata kepada semua orang di alun-alun, kami adalah tuan rumah Anda dan orang yang bertanggung jawab atas penilaian Akademi Suci ini. Nama saya He Yang, dan saya adalah tetua halaman luar. Dan setiap kata masuk seperti lonceng emas. Suasana bising di alun-alun langsung menjadi sunyi. Fan Yuan juga berkata, dalam 10 hari ke depan, Penatua He yang akan bertanggung jawab terutama atas halaman luar. Mohon dengarkan baik-baik. Pidatonya berikutnya. 10 hari. Semua orang di alun-alun sedikit terkejut. He yang melanjutkan, periode penilaian ini secara resmi dimulai besok dan akan berlangsung 10 hari. Setelah 10 hari, kami akan mengumumkan hasil penilaian Anda. Mereka yang masuk eselon 1 dapat masuk ke Akademi Suci Abadi Fana, dan eselon kedua mereka yang lakukan akan mendapat kesempatan untuk memeriksa ulang. Sisanya semua tersingkir. Begitu kata-kata ini keluar, suasana di lapangan sedikit gelisah. Masih ada eselon 1 dan 2. Hei, tidak apa-apa, meski kamu tidak bisa masuk eselon 1, kamu masih punya kesempatan kedua. Pada dasarnya tidak ada harapan. Apa maksudmu? Karena tidak akan ada perubahan dalam standar untuk memasuki Akademi Suci Abadi Fana. Eselon kedua hanya punya 10 hari lagi. Apa yang bisa kamu lakukan jika kamu tidak bisa lulus dalam 10 hari? Masih belum bisa lulus. Itu masuk akal. Sepertinya kita harus bekerja keras untuk bisa masuk ke eselon 1. Saat ini, seseorang di alun-alun mengangkat tangan dan mengajukan pertanyaan. Penatua He Yang, Master Pedang Fan Yuan, saya ingin bertanya, apa isi penilaiannya? Penatua He Yang menjawab dengan keras, ada banyak isi penilaian. Banyak, itu benar. Penatua He Yang menegaskan, misalnya, memenangkan banyak pertempuran di tahap duel. Memasuki dunia rahasia budidaya yang sulit. Menyempurnakan ramuan berkualitas sangat tinggi. Atau menguasai keterampilan unik lainnya. Keterampilan bisa digunakan sebagai opsi untuk poin tambahan dalam penilaian. Pihak lain berhenti sejenak dan melanjutkan, Akademi Suci Abadi Fana mencakup berbagai bidang. Selain berfokus pada kekuatan tempur, kami juga akan fokus pada kemampuan Anda secara keseluruhan. Tak lama kemudian, seorang wanita berusia 30-an maju ke depan. Dia memegang sebuah buku indah di tangannya. Buku kecil ini berisi penjelasan tentang isi penilaian. Anda bisa mengetahuinya dengan membacanya. Setelah mengatakan itu, wanita itu melambaikan lengan bajunya, dan buklet itu langsung terbang keluar. Tepat ketika semua orang bertanya-tanya bagaimana sebuah buku dapat didistribusikan kepada semua orang, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Saya melihat buklet itu bersinar terang saat bepergian, dan dengan cepat dibuka dan diperbesar. Dalam sekejap mata, buklet itu berubah menjadi layar raksasa dengan panjang lebih dari 10 meter dan lebar 2 atau 3 meter di dalam kehampaan. Baris teks yang menarik perhatian semua orang. Konten, penilaian, memenangkan banyak, kemenangan di arena duel, menyelesaikan berbagai opsi penilaian,
Wanita itu berkata, mereka yang memiliki kinerja terbaik dalam pilihan penilaian ini akan memenuhi syarat untuk memasuki Akademi Suci Abadi Fana. Tentu saja, jika Anda memiliki banyak aspek dan mencapai tingkat yang baik dalam beberapa penilaian, Anda juga dapat berharap untuk maju ke tingkat-tingkat pertama. Dengar, mata semua orang berbinar satu demi satu saat mereka melihat penjelasan pihak lain dan setiap teks. Tidak apa-apa, aku tidak bisa bertarung, tapi aku pandai membuat alkimia. Orang lain berkata, saya tidak pandai menyempurnakan alkimia, tetapi saya cukup pandai dalam menyempurnakan senjata. Saya telah menguasai teknik 5 elemen dan garis keturunan badan suci. Saya tidak tahu apakah saya bisa memasukinya eselon 1. Setelah He yang selesai berbicara, Master Pedang Fan Yuan juga melangkah maju. Dia menatap orang-orang di alun-alun dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, Tanah Suci Xianxiong adalah dunia di mana seni bela diri adalah hal yang paling penting. Selain penilaian rutin ini, ada satu hal penting lagi yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Fan Yuan terdiam sejenak. Lalu berkata, artinya, 10 besar di eselon 1 daftar kekuatan tempur akan dapat menerima sumber daya dari Akademi Suci Abadi Fana. Jadi saya harap selain bekerja keras untuk masuk eselon 1, Anda juga akan mencoba yang terbaik untuk mencapai 10 besar dalam daftar kekuatan tempur. Begitu kata-kata ini keluar, alun-alun segera mendidih karena kegembiraan. 10 besar dalam daftar kekuatan tempur. Sekarang rasanya kesulitannya bertambah. Di antara kerumunan di berbagai tempat di lapangan, para jenius yang tersembunyi dalam kegelapan sedikit menyipitkan mata, memperlihatkan cahaya tajam di mata mereka. Qian Juedong mengangkat tangannya dan mengepalkan tinjunya, dan mensibir, bukan hanya 10 besar. Saya ingin bersaing untuk posisi teratas. Alisnya, sepertinya aku tidak bisa memberikannya kepada guru kali ini. Ini memalukan. Jika banyak orang jenius mensibir saat memasuki eselon pertama, maka kata-kata 10 besar dalam daftar kekuatan tempur terus membangunkan militan darah di hati mereka. Di sisi Xiao Nunu, ekspresi Yun Nianxiu, Luo Feihong, Liang Mingtian dan lainnya semuanya berubah. 10 besar dalam daftar kekuatan tempur, hei, ini sangat sulit. Kata Yun Nianxiu dengan suara yang dalam. Siapa bilang bukan itu masalahnya? Luo Feihong berkata, sisi baiknya, ada Qian Juedong, Su Qiao dan lainnya, tapi di sisi gelapnya, kita tidak tahu berapa banyak monster berbakat yang disembunyikan. Baiklah Tanah Suci Xianqiong, naga tersembunyi dan harimau berjongkok, yang mereka lihat hanyalah permukaannya saja. Masih banyak orang-orang berbakat dengan kemampuan luar biasa yang belum terungkap. Xiao Nunu seharusnya memiliki kesempatan untuk masuk 10 besar. Kata Yanying sambil tersenyum tipis. Yah, seharusnya ada. Yun Nianxiu mengangguk, lalu mengingatkan, tapi jangan gegabah. Tidak ada orang lain yang berbicara. Xiao Nunu juga tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Sejak dia masuk, lusinan aura telah menyapu sini, dan dalam kegelapan, banyak orang mulai memperhatikan Xiao Nunu. Dan di masa yang penuh gejolak ini, di mana para jenius bersaing untuk mendapatkan hegemoni di halaman luar, bukanlah hal yang baik untuk mengekspos diri Anda sebelum waktunya. Di platform tinggi di utara, apakah kamu punya pertanyaan? Fan Yuan bertanya. Seorang pemuda mengangkat tangannya dan bertanya, Pendekar Fan Yuan, di mana kita akan tinggal selama 10 hari ini? Penatua He yang di sebelah Fan Yuan menjawab, di halaman luar ini, ada rumah-rumah besar dan gua di mana-mana. Adapun yang tidak berpenghuni puncak gunung, jumlahnya tak terhitung jumlahnya, kamu bisa menemukan tempat tinggal sendiri. Semua orang mengerti. He yang menjentikkan lengan bajunya dan berkata, jika tidak ada masalah, pergilah. Ingat, hari penilaian dimulai besok dan berlangsung selama 10 hari. Setelah itu, kerumunan orang di alun-alun secara bertahap menyebar ke berbagai bagian halaman luar. Xiao Nunu, Yin Fengqi, Yun Nianxiu dan yang lainnya juga berencana mencari tempat tinggal terlebih dahulu, dan kami akan membicarakan masalah lain nanti. Setelah itu, semua orang memilih sisi timur halaman luar untuk pergi. Di belakang kerumunan, seorang wanita cantik berkulit putih mengenakan gaun hitam memandang Xiao Nunu dan kelompoknya dengan dingin. Wanita itu tidak lain adalah kecantikan gile dari Istana Qian, Ye Suhe. Dia melihat punggung Xiao Nunu dari kejauhan, dengan senyuman menggoda di bibirnya. Kemana kamu akan pergi kali ini?
Setelah beberapa saat, kerumunan di alun-alun hampir habis. Di platform tinggi di utara, beberapa pemimpin berkumpul. Bagaimana? Apakah kamu memiliki junior yang kamu suka? Penatua He yang bertanya pada Fan Yuan sambil tersenyum. Yang terakhir tersenyum dan menggelengkan kepalanya, bagaimana kamu bisa tahu sekarang? Setidaknya kita harus menunggu sampai besok. Oh, tidak ada yang bisa menarik perhatian Fan Jianxi. Para pendatang baru tahun ini cukup tenang. Jadi sejauh ini, mereka telah menahan ketajamannya. Tapi, Fan Yuan berhenti berbicara. Tapi apa? Tanya Penatua He yang. Fan Yuan ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, aku melihat pedang. Pedang apa? Seharusnya. Yang dirumorkan. Pedang pemakaman langit. Seharusnya itu yang dirumorkan. Pedang pemakaman langit. Begitu Fan Yuan mengatakan ini di platform tinggi, ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajah para tetua dekan luar. Pedang pemakaman langit. Pedang pemakaman langit itu? Tanya wanita berusia 30-an. Fan Yuan menjawab, apakah akan ada pedang pemakaman langit kedua di dunia ini? Penatua He yang di sebelahnya berkata, pedang pemakaman langit telah lama meninggalkan tanah suci gudang abadi. Ya, jadi ketika saya pertama kali melihatnya, saya tidak yakin apakah itu pedang pemakaman langit. Sampai aku mendengar percakapan di antara orang-orang itu. Hah, mereka dari Donghuang, jadi mereka tidak mungkin salah. Itu dia. Penatua He yang mengangguk. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Sebaliknya, Fan Yuan menunjukkan sedikit ketertarikan, saya menantikannya. Penatua He yang terkekeh dan menggelengkan kepalanya sedikit, pedang pemakaman langit belum menunjukkan cahayanya selama lama sekali, dan dunia telah lama melupakan keberadaannya. Bahkan jika ia kembali ke dunia abadi, diperkirakan akan sulit bagi tanah suci Qiong untuk menimbulkan terlalu banyak masalah. Setelah itu, Penatua He yang berhenti berbicara dan memberi perintah kepada orang lain. Pergi dan bersiap-siap. Masih banyak hal yang harus dilakukan. Ya, semua orang setuju dan kemudian bubar. Di malam hari, matahari terbenam yang menyala-nyala mewarnai langit barat menjadi merah. Xiao Nunu, Yun Nianxiu, Yin Fengqi dan lainnya memasuki kota kuno. Jalan-jalan di kota itu lebar. Ada juga banyak rumah besar dan rumah yang tidak berpenghuni. Bahkan di luar kota pun banyak terdapat gua dan gunung yang tidak berpenghuni. Menurut apa yang dikatakan Penatua He yang sebelumnya, ada banyak tempat tinggal di halaman luar, selama tidak ada orang, Anda dapat tinggal di manapun Anda mau. Tak lama kemudian, semua orang memilih bangunan kuno di kota sebagai tempat tinggal. Bangunan kuno ini memiliki 3 lantai, setiap lantai memiliki koridor, lorong, dan kamar kecil. Di bawah bangunan kuno terdapat halaman berbentuk persegi. Di sisi barat laut terdapat pendopo. Struktur keseluruhannya cukup memuaskan. Apalagi gedung ini juga memiliki nama yang sangat puitis, Gedung Wuwen. Seperti kata pepatah, maju saja dan tidak peduli barat atau timur. Begitu sampai, mereka tertarik dengan suasana puitis di sini. Apalagi hari sudah mulai gelap, sehingga mereka segera diberi kamar. Kamar Xiao Nunu, Yin Fengqi, dan Yan Ying berada di lantai yang sama di sisi barat, sedangkan Liang Mingtian dan Yun Nianxiu berada di sisi selatan. Luo Feihong dan Luo Feiyu berada di level lain. Mungkin karena Yin Geyu dan Yin Danyun, Yin Zulian tidak tinggal di sini. Dia membuat alasan dan pergi ke tempat lain. Oleh karena itu, di gedung Wuwen ini, selain Xiao Nunu dan lainnya, juga terdapat Liang Mingtian, Yun Nianxiu dan Luo Jia, sehingga totalnya ada 7 orang. Sisi lain, di tepi tebing curam, di sekitar api unggun, mata kosong Xiao Wuhen bergetar. Apakah kamu sudah menemukan tempat tinggal? Suara Xiao Nunu keluar. Di tengah-tengah kertas, hibiskus dan hibiskus mengangkat pandangan mereka. Tuan, panggil Banzi. Ya, aku menemukannya. Itu sebuah gua tidak jauh dari sana. Banzi melanjutkan, Tuan, di mana Anda? Wu Wenlou. Xiao Nunu berkata, Anda dapat melakukan aktivitas normal Anda hari ini. Jika Anda memerlukan sesuatu, Anda dapat datang kepada saya. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Xiao Nunu teringat sesuatu. Banzi berkata, apa yang ingin ditanyakan tuannya? Xiao Nunu berkata, apakah belum ada berita tentang Suan Guili? Banzi menggelengkan kepalanya, tidak. Tidak ada seorang pun di Menara Sili Yanyu yang tahu kemana dia pergi.
Apapun yang dilakukan pemiliknya, dia tidak akan memberitahu siapapun, dan dia datang dan pergi tanpa jejak, dan tidak ada yang bisa mengetahui keberadaannya. Kata Banzi tanpa berpikir. Xiao Nunu mengangguk, ya, saya mengerti. Wu Wenlou, kamar yang luas dan nyaman. Xiao Nunu duduk di tengah tempat tidur, pikirannya menjauh dari Xiao Wuhen. Di luar, hari sudah gelap. Ada keheningan di dalam dan di luar gedung Wuwen. Kamar Yanying berada di antara dia dan Yin Fengqi. Jika ada gerakan di luar, dia dan Yin Fengqi akan dapat segera bereaksi. Jadi jangan khawatir ada yang tidak beres dengan Yanying. Terlebih lagi, setengah jam yang lalu, Yun Yanxiu dan Liang Mingtian membentuk barisan pertahanan di luar menara Wuwen. Begitu orang luar menerobos masuk, formasi akan terpicu. Semua orang bisa duduk santai. Tapi bagaimanapun juga, ini adalah malam pertama setelah memasuki halaman luar, dan Xiao Nunu masih memiliki banyak pemikiran di dalam hatinya. Waktu sekte Piao Miao hampir habis. Xiao Nunu selalu mengingat tugas yang diberikan Han Changqing padanya. Pembuluh darah spiritual bawah tanah sekte Piao Miao akan mengering dalam beberapa tahun, jadi Han Changqing harus memindahkan sekte tersebut keluar sebelum pembuluh darah spiritual benar-benar kering. Saya telah mencari ke seluruh Donghuang, tetapi tidak ada tempat yang cocok. Oleh karena itu, sekte Piao Miao hanya dapat menaruh harapannya pada tanah suci gudang abadi, tetapi tidak mudah untuk mendapatkan pijakan di tanah suci gudang abadi. Akademi Suci Abadi Fana telah menjadi pendukung terbesar. Selain masalah penting terkait hidup dan mati sekte Piao Miao, ada juga keberadaan darah Tianhuang yang belum terdengar. Setelah riyuntuhnya sekte pedang Tiangang, setetes darah Tianhuang sepertinya telah menguap dari dunia. Pemilik sebenarnya menara Sili Yanyu, Xuan Guili, hanya menyisakan 4 kata sekte pedang Disa sebagai petunjuk, dan kemudian menghilang. Kemana perginya Xuan Guili selama ini? Kapan pihak lain akan kembali? Itu juga menjadi kuantitas yang tidak diketahui. Hah! Setelah memilah-milah tumpukan barang di hatinya, Xiao Nunu menghela nafas lega. Selain hal-hal ini, yang paling dikhawatirkan Xiao Nunu adalah kapan roh menara pagoda emas pancer akan bangun. Xiao Nunu tanpa sadar mengulurkan tangannya ke atas dantiannya. Kamu sudah tidur hampir setahun, kenapa kamu tidak bangun? Xiao Nunu sepertinya berbicara sendiri atau bertanya. Meskipun tingkat pertumbuhan pribadi Xiao Nunu sangat cepat selama periode tanpa roh menara, dia pasti merasa sedikit kesepian dalam perjalanan seni bela diri tanpa batas ini. Terakhir kali ketika saya berada di penjara 5 orang suci, pagoda emas pancer jelas bereaksi. Xiao Nunu ingat bahwa ketika dia berada di penjara 5 orang suci belum lama ini, dia menerima 5 kekuatan iblis dari segel 10.000 kata, dan pada akhirnya pada saat kritis, hampir gagal. Pada saat itu, pagoda emas pancer jelas menghasilkan sedikit fluktuasi energi. Meski fluktuasi kekuatannya sangat ringan, Xiao Nunu tetap merasakannya. Namun sejak saat itu, pagoda emas pancer kembali sunyi hingga sekarang. Tepat ketika Xiao Nunu melepaskan tangannya dari dirinya, tiba-tiba, bas, menara emas pancer tiba-tiba mengeluarkan cahaya aneh. Bersamaan dengan cahaya putih, garis berbentuk menara muncul dari badan Xiao Nunu. Taling, Xiao Nunu sangat gembira. Bangun, roh menara bangun. Kemudian, Xiao Nunu berubah pikiran, dan kesadaran spiritualnya segera mengalir ke pagoda emas pancer. Cahaya yang memancar dari pagoda emas pancer langsung memenuhi pupil Xiao Nunu. Tepat ketika Xiao Nunu sangat bersemangat, guntur melanda, dan dunia terbalik. Xiao Nunu, yang kesadaran spiritualnya memasuki pagoda emas pancer, segera melihat gambar yang epik. Itu adalah mata yang besar. Keagungan. Lihat, ada guntur dan kilat di mata raksasa ini. Itu saja, mata Xiao Nunu membelalak. Di depannya ada naga hitam yang memancarkan keagungan luar biasa. Tampaknya tertanam di jurang tak berujung, dengan 6 sayap ajaib indah di punggungnya seperti tembok besar. Di sayap ajaib, duri tajam meleduk keluar, sangat tajam. Setajam bilahnya bahkan lebih tajam. Saat Xiao Nunu melihat benda ini, seluruh badannya langsung mati rasa. Bukan karena roh menara telah terbangun, tapi malam gelap, Ratu Iblis, bersambung.